Sistem cerdas pendukung keputusan adalah sebuah sistem cerdas yang membantu dalam pengambilan keputusan. Diaplikasikan dengan menggunakan kecerdasan buatan dan sistem ahli. Kecerdasan buatan dan sistem ahli. A. 1. Kecerdasan buatan adalah sistem yang bekerja seperti duplikasi dari proses mengetahui manusia. Dia dapat belajar dari pengalaman, dapat menginterpretasi ambigu, dapat respon cepat untuk memvariasikan situasi, dapat mengaplikasikan pengalasan dalam problem solving, dapat memanipulasi environment dengan cara mengaplikasikan pengetahuan, dan dapat berpikir serta melakukan pengalasan. Konsep-konsep yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain adalah sistem ahli, pemrosesan bahasa natural, pengenalan ucapan, sistem sensor, robotik, pengenalan citra, komputasi neural, instruksi berbantuan komputer, permainan game, translasi, fuzzy logic, generative algorithm, dan agen cerdas, dan masih banyak yang lain. 2. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman, serta keputusan, sehingga dapat mengaplikasikan hal-hal tersebut dalam melakukan problem solving. Keunggulan dari sistem ahli adalah memiliki kemampuan untuk menghasilkan keputusan berskala ahli, sehingga pengaplikasiannya pada finansial, pemrosesan data, pemasaran, tenaga manusia, dan manufaktur. Lingkup ruang dari sistem ahli. Berikut adalah lingkup luangnya. Jadi ada dua lingkup, yaitu consultation environment dan development environment, yang semuanya saling berkesinambungan satu sama lain, baik dari user sampai ke knowledge engineer-nya. Sistem ahli merupakan bagian dari kecerdasan buatan, tapi terbatas. Dia hanya bekerja berdasarkan program ahli yang sudah ditanamkan, sehingga ia membutuhkan knowledge yang mana tidak bisa selalu ada. Kecerdasan buatan dalam hal ini, machine learning dan deep learning, dapat mengadaptasikan dengan cara belajar dari data, sehingga dapat membuat kesimpulan. Sehingga pada kasus-kasus tertentu, penggunaan sistem ahli tidaklah selalu efektif. Seperti dalam pemecahan kasus big data, untuk dapat mengolahnya, alternatif terbaik yaitu menggunakan deep learning dan machine learning. B. Akuisisi pengetahuan, representasi, dan pengalasan. Data merupakan data mentah. Informasi adalah sebuah kesimpulan yang didapatkan dari data. Pengetahuan adalah sebuah keterangan yang didapat dari pengolahan informasi. Pengetahuan diperoleh setelah pengolahan informasi yang bisa dilakukan oleh knowledge engineer atau mesin yang sudah dilatih. Sistem pendukung keputusan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Rekayasa pengetahuan adalah proses memperoleh pengetahuan dari para ahli dan membangun basis pengetahuan. Siapakah engineer pengetahuan? Adalah orang yang mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber. Mereka adalah para profesional yang memperoleh pengetahuan dari para expert atau ahli. Mereka membangun basis pengetahuan. Berikut adalah proses dalam pengolahan pengetahuan. Jadi semua berbasis knowledge, dan kemudian hal-hal lain yang dilakukan saling berkaitan satu sama lainnya. Metode perolehan dan pengolahan pengetahuan. Secara manual yaitu melakukan A. Pelacakan proses, B. Analisa protokol, C. Observasi, D. Interview. Yang kedua adalah semi otomatis, dibantu dengan para ahli dan sistem komputer. Yang A adalah analisis grid perbendaharaan, B adalah sistem transfer ahli. Yang ketiga adalah otomatis, jadi sistem yang sangat sedikit dibantu oleh ahli dan engineer, sehingga diperolehan utamanya yaitu dari data mining atau komputer. Metode perolehannya yaitu dengan A. Penambangan data oleh komputer, B. Pembelajaran induktif dari kasus-kasus yang diakui, C. Komputasi syaraf, D. Algoritma genetik. Keterangan. Data yang sudah diproses hingga menjadi pengetahuan kemudian direpresentasikan ke model tertentu. Kemudian sistem melakukan pengalasan terhadap pengetahuan yang sudah disajikan untuk membuat keputusan. Akuisisi pengetahuan otomatis adalah teknik akuisisi pengetahuan dengan menggunakan komputer. C. Sistem intelijensi termaju. Penggunaan sistem cerdas termaju dalam membantu pengambilan keputusan. Sistem kecerdasan buatan yang digunakan adalah machine learning, artificial neural network, genetic algorithm, dan logika fuzzy.
Dalam kasus big data atau data besar, sangat tidak dimungkinkan untuk menggunakan sistem expert karena ada limitasi, sehingga untuk mengolahnya membutuhkan bantuan sistem, yaitu kecerdasan buatan tingkat tinggi seperti machine learning atau deep learning. Contoh kasus adalah Google, YouTube, Grab, Amazon, dan lain-lain. D. Sistem cerdas dalam internet. Penggunaan sistem cerdas pada web atau aplikasi berbasis internet. 1. Sistem cerdas adalah program dengan tugas otomatis sesuai dengan aturan dan mekanisme inferensi. Sistem cerdas adalah mesin berteknologi maju yang memahami dan merespons dunia di sekitar mereka. Sistem cerdas dapat memiliki banyak bentuk, mulai dari penyedot debu otomatis seperti Roomba hingga program pengenalan wajah atau face recognition, hingga saran belanja yang dipersonalisasi oleh Amazon. Kedua adalah agen cerdas atau intelligent agent. Merupakan sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia. Fungsinya untuk melaksanakan suatu tugas dan mengambil langkah atau suatu tindakan tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk menavigasi langkah apa yang harus diambil dalam suatu pengerjaan sejumlah data yang diberikan oleh lingkungan untuk bertindak berdasarkan informasi yang sudah disetting oleh si pembuat. Agen cerdas ini merupakan sistem pendukung keputusan secara hakikinya. Penggunaan sistem cerdas di internet yaitu membantu dalam rekomendasi pilihan pelanggan, membantu dalam pembuatan harga paling tepat, merupakan chatbot, membantu pemilihan metode pembayaran paling efektif, membantu dalam pengiklanan, mempermudah user, mempertemukan antara penjual pembeli, membuat pemilik e-commerce mengetahui data terkait permintaan dan supply, dan masih banyak lainnya. Terima kasih.